Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semuanya. Di video kali ini teman-teman, saya melanjutkan untuk materi yang sebelumnya ya teman-teman ya. Yang sebelumnya itu, video yang terakhir itu saya akan menjelaskan soal beban ya teman-teman ya. Jadi dengan daya driver 10 ampere VCC 45 dengan daya 1125 ya, seperti yang di video sebelumnya, dan daya reaktifnya 900 VA ya, itu semua itu masih lanjut sampai sekarang ya teman-teman ya. Sekarang tinggal cara menghitung beban speaker terhadap driver ya. Jadi untuk teman-teman yang baru lihat, yang baru gabung, yang baru masuk ke channel saya ini, monggo silahkan teman-teman untuk simak ya teman-teman ya. Dan jangan lupa untuk teman-teman semuanya dukung channel saya teman-teman, dukung terus channel saya untuk lebih semangatnya lagi saya membuat konten video ataupun rumus dasar power ampli seperti itu teman-teman ya. Sebenarnya bukan saya yang buat rumusnya ya, tapi pakar yang buat ya. Saya hanya merealisasikan aja dan mempraktekkan. Alhamdulillah dari semua hitungan ini ya sudah saya praktekkan. Dan hitungan 10 ampere VCC 45 volt AC itu adalah hitungan pada power ampli saya sendiri. Makanya saya buat perhitungan 10 ampere VCC 45 karena buktinya itu sudah ada gitu loh. Teman-teman saya juga sebenarnya udah banyak sih yang membuktikannya, tapi nggak yang jelas terlihat punya aku aja yang tak hitung gitu. Kalau yang lainnya ada yang menggunakan 15 ampere, 10 ampere dan lain-lain, masih banyak ya teman-teman ya. Jadi kita nggak usah bahas punya orang, kita bahas punya saya sendiri aja. Jadi kita lanjut ya teman-teman ya. Saya akan menghitung beban speaker terhadap beban. Jadi speaker berapa watt sih dengan speaker berapa watt sih ya, dengan daya driver segini dapat dibebani speaker berapa watt, seperti itu. Nah, tapi ini suatu gambaran dulu cara menghitung nih ya, cara menghitung beban. Ini rumusnya juga sudah ada di sini dan saya jelaskan dulu teman-teman ya. Yang pertama nih teman-teman, yang pertama yang harus teman-teman pahamin sebelum masuk ke dalam materi ya teman-teman ya. Yang pertama yang harus teman-teman pahamin yaitu driver ya teman-teman ya. Semuanya pasti sudah tahu bahwasanya driver itu memiliki output, yang mana output itu tertulis di situ speaker SPK ya teman-teman ya. Jadi output driver itu ya SPK itu, tulisan SPK itu outputnya. Jadi di dalam di output itu adalah daya reaktif teman-teman ya. Pahamin, sekali lagi saya ulangin, output driver adalah daya reaktif VA ya teman-teman ya, daya reaktif yang sifatnya itu berubah-ubah, tidak kontinu nilainya itu berubah-ubah. Oke teman-teman, paham ya. Terus kenapa sih kok si driver ini dibuat oleh pabriknya itu tegangannya berubah-ubah ya, maksudnya nggak tetap aja. Nah, itu jawabannya karena speaker membutuhkan daya reaktif. Nah, seperti itu teman-teman ya. Daya driver outputnya itu dayanya reaktif, berubah-ubah. Kenapa? Karena speaker itu membutuhkan daya reaktif. Sedangkan biasanya di spesifikasi speaker itu tertulisnya daya watt ya, satuan watt ya, bukan VA tapi daya watt ya tertulisnya. Jadi daya watt tadi kita rubah atau kita cari supaya bisa mendapatkan hasil VA atau reaktif ya.
Jadi supaya sesuai antara driver dan beban speaker itu tadi. Ya, ini pemahaman yang mungkin bagi orang yang sudah menerapkan cara-cara yang lain mungkin ini cara yang aneh atau cara yang mungkin baru diketahui ya itu. Tapi jujur ini udah banyak orang juga yang mengetahui, dan guru saya pun yang mengajarkan ke saya pun sudah mempraktekannya, bahkan sudah dibagikan ke teman-temannya, ke saudara-saudaranya ilmu ini gitu loh. Jadi tujuan saya juga membuat konten ini untuk supaya teman-teman semuanya dapat mengetahui gitu dan dapat mempraktekkan hasil pembuktian gitu. Oke teman-teman ya, yang harus diketahui bahwasanya daya driver outputnya adalah daya reaktif dan speaker membutuhkan daya reaktif ya. Jadi kita harus mencari daya reaktif speaker tadi gitu. Nah jadi saya kasih penjelasan bahwasanya VA itu daya reaktif. Nah, ya. Daya reaktif yang kita cari teman-teman. Nah ini teman-teman ya, ini daya reaktif yang kita cari-cari ya, ini ya, ini yang kita cari. P nya itu apa sih? P adalah daya, satuan watt, simbol P ya. Nah daya, terus R itu impedance ya, 8 ohm. Nah nilainya 8 ohm ya. Kalau misalkan nilainya 4 ohm ya, maka dibagi 4 ohm. Kalau 8 ya dibagi 8. Ini rumusnya ya teman-teman ya, untuk menghitung beban speaker. VA sama dengan P dibagi R. Paham ya teman-teman ya, dasar rumus ini ya. Ini simple banget teman-teman, tinggal masukin angkanya aja, nggak ribet sama sekali. Nah ini saya berikan contoh. Di sini saya berikan contoh beban 1000 watt ya teman-teman ya. Beban 1000 watt, beban speaker ya teman-teman ya, 1000 watt dengan impedance-nya 8 ohm. Nah itu contohnya. Maka kita masukkan ke dalam rumus ya teman-teman. VA sama dengan P dibagi R. Nah ya, sama ya kan teman-teman. Maka VA itu yang kita cari. P nya berapa sih? Nah ini P nya teman-teman. P nya berapa? Nah ini kan watt ya, daya, satuannya watt. P ini simbolnya 1000. Nah ini 1000 ya, dibagi R, dibagi R ya teman-teman ya, dibagi R. R nya berapa sih? R nya ini dibagi R. R nya berapa? Oh R nya 8 ohm. Nah ini 8 ohm ya. Ya paham ya teman-teman ya, R nya 8 ohm. Jadi ketemunya berapa VA? 1000 dibagi 8, 125 VA ya. Jadi daya 1000 itu tidak murni daya 1000, akan tetapi dayanya itu 125 VA. Karena yang harus kita cari itu daya reaktifnya gitu teman-teman ya. Daya reaktifnya VA ya teman-teman ya. Paham ya teman-teman ya? Beban speaker 125 VA. Nah jadi untuk itu maka kita harus membutuhkan driver dengan final berapa set sih untuk 1000 watt ini ya teman-teman ya. Jadi kalau misalkan secara umum orang-orang ya yang di luar sana ya, kalau saya perhatikan itu kalau 1000 watt itu harus finalnya 5 set sunken. Nah seperti itu teman-teman. Itu kalau pemahaman saya itu salah besar teman-teman. Salahnya kenapa ya? Salahnya karena kalau nanti itu diterapkan yang terjadi akan over VA driver terhadap beban. Seperti itu teman-teman. Maka nggak harus 5 set final sunken. Oh kalau nggak 5 set mah panas finalnya. Yang membuat panas itu sebenarnya bukan jumlah final, akan tetapi over daya reaktif PSU terhadap driver. Ngerti nggak teman-teman? Jadi kalau misalkan over PSU terhadap driver, maka belum ada satu lagu pun driver itu udah panas, khususnya final itu pasti panas gitu. Jadi permasalahan karena over VA PSU terhadap
driver. Volt ampere-nya itu tadi itu terlalu berlebihan, jadinya berimbas ke driver tadi, finalnya panas banget baru satu lagu misalnya kayak gitu. Nah, kalau misalkan pakai rumus ini, saya yakin teman-teman driver itu nggak akan panas, final itu nggak akan panas. Saya sudah praktekkan loh, nggak cuma ngomong aja gitu. Ya teman-teman ya. Jadi 1000 dibagi 8 125 VA. Ya. 125 VA ini membutuhkan berapa set final sih? 125 VA ini. Nah, jadi bisa kita simpulkan secara umum final Toshiba itu dayanya 150 per set. Maka dari itu saya gunakan 2 set final Toshiba. 150 watt dikali 2 sama dengan 300 watt. Ini final ya teman-teman ya. Nah final ini kita cari daya reaktifnya teman-teman. Ini kan masih satuan watt ya teman-teman ya, daya aktif ya. Nah kita rubah menjadi daya reaktif supaya sama dengan beban ini tadi. Kita cari daya reaktifnya. Daya reaktifnya itu cara mencarinya dengan perhitungan juga teman-teman. Oke, mari geser teman-teman ya. Nah ini teman-teman, kita geser ke sini. Yang ini teman-teman ya, yang ini ya, ini lanjutannya yang ini. Jadi final Toshiba 2 set tadi kan 300 ya teman-teman ya. Kita ingin mencari daya reaktifnya teman-teman, maka dikali 0,8 teman-teman. Paham ya? Untuk mencari daya reaktifnya, nilai 2 set tadi 300 watt dikali 0,8. Paham ya? Setelah dikali 0,8 maka hasilnya adalah 240 VA. Oke teman-teman, jadi paham ya, driver di sini terlihat 240 VA dan bebannya di sini terlihat 125 VA. Maka dari situ bisa kita simpulkan dengan beban 1000 watt itu 240 ya teman-teman ya, 240 dapat dari sini nih final 2 set tadi dikurang beban 125 tadi, ini dikurang ya teman-teman ya, sama dengan 115 VA. Nah 115 VA ini adalah sisanya teman-teman ya, pahami itu ya, 115 VA ini adalah sisanya. Berarti dengan 2 set Toshiba aja masih sisa 115 VA teman-teman. Nah kalau misalkan ada ibarat kata nggak mampu dan lain-lain, itu sebenarnya karena pemahaman rumus dasar power amplinya beda dengan ini gitu teman-teman ya, beda jauh. Kalau misalkan kita dengan cara ini, yaitu tadi kelebihannya final itu akan adem ya teman-teman. Jadi final itu adem, nggak membutuhkan banyak final. Nah membutuhkan secukupnya sesuai dengan perhitungan itu aja gitu teman-teman ya. Jadi nggak terlalu banyak banget, karena kalau misalkan terlalu banyak nanti kalau terlalu banyak akan over volt ampere ya, driver terhadap beban. Seperti itu teman-teman. Paham ya teman-teman ya semuanya. Ini 240 dikurang 125 sama dengan 115 VA, ini sisanya. Berarti dengan 1000 watt tadi final Toshiba 2 set sangat mampu teman-teman. Nah, seperti itu ya teman-teman ya. Kalau teman-teman nggak percaya, monggo silakan dipraktekkan. Itu dari nilai PSU, driver sampai beban itu dipraktekkan. Tapi ini hanya perhitungan ya teman-teman. Maksudnya ini perhitungan secara umum atau secara gampang ya, kita memahami perhitungan beban seperti ini teman-teman. Jadi saya belum menghitung untuk 10 ampere VCC 45 beban berapa sih yang harus aku pasang, itu belum saya hitung. Ini baru secara umumnya aja teman-teman, untuk teman-teman mudah memahami ya. Ini secara umumnya aja untuk teman-teman mudah memahami. Jadi untuk 10 ampere VCC 45 nanti akan saya akan saya upload lagi berapa yang harus saya pasang nih speakernya gitu. Jadi 10 ampere VCC 45 ini adalah spesifikasi power ampli saya teman-teman. Jadi nanti akan saya akan saya jelaskan untuk beban yang sekarang terpasang di power ampli saya gitu, untuk kejelasan teman-teman supaya nanti oh seperti itu loh gitu. Tapi ini intinya ini dulu teman-teman ya, ini dipahami baik-baik, ntar video berikutnya akan saya jelaskan soal itu. Oke teman-teman ya, untuk teman-teman semuanya, untuk menghitung beban speaker itu nanti teman-teman
insya Allah paham ya dengan cara ini ya gitu. Jadi dengan 125 VA 1000 watt ini hanya membutuhkan 150 watt kali 2 gitu teman-teman. Nah untuk mendapatkan 150 watt kali 2 ini yaitu berarti nggak harus 10 ampere VCC 45 teman-teman. Nah itu tadi dilihat lagi video berikutnya dengan biar dapat nilai segitu harus berapa sih yang harus kita cari kan, kayak gitu. Harus berapa, itu contoh soalnya udah ada di video sebelumnya itu yang 10 ampere VCC 45 itu bisa dijadikan pembelajaran juga. Mau dibuat 5 ampere VCC 45 misalkan, mau dibuat 15 ampere VCC 45 misalkan, itu terserah teman-teman nanti mengaplikasikannya seperti apa. Jadi untuk teman-teman yang mungkin bingung atau masih belum paham, silahkan berkomentar di kolom komentar ya teman-teman ya, jangan diem-diem aja, jadi langsung dipertanyakan aja, nggak apa-apa teman-teman, akan saya jawab kok kalau misalkan teman-teman komentar gitu. Jadi gitu ya teman-teman, untuk semuanya mohon untuk bantu support saya terus supaya saya semangat untuk upload rumus-rumus dasar ini. Jangan lupa untuk subscribe ya teman-teman ya, komen, like, dan juga tanda loncengnya jangan lupa, supaya nanti kalau saya ngupload video selanjutnya teman-teman update selalu bisa lihat, atau nanti ada notifikasi dari email. Seperti itu teman-teman ya. Untuk selanjutnya nanti akan saya hitung 10 ampere VCC 45 ini dapat dibebani berapa speaker dengan daya berapa, seperti itu teman-teman ya. Nanti akan dibuat berapa channel misalkan, itu nanti akan saya jelaskan di situ. Nah terus nanti juga ada video untuk cara perhitungan elko ya teman-teman ya, cara perhitungan frekuensi dengan 10 ampere VCC 45 tadi, desibelnya berapa ya, desibel per strip potensionya berapa, itu semua nanti ada. Dan nanti terakhirnya nanti akan saya upload juga soal spesifikasi keseluruhan dari 10 ampere VCC 45 itu tadi. Jadi teman-teman kalau misalkan teman-teman buat power ampli itu teman-teman harus tahu spesifikasinya, jangan sampai kita membuat tapi teman kita yang lainnya tanya misalkan ini spesifikasinya berapa, kita bingung nggak tahu jawabnya. Nah itu masalah besar itu ya, karena namanya kita membuat power ampli pasti kita tahu dong apa yang kita buat. Itu tadi pentingnya suatu perhitungan rumus dasar ini tadi teman-teman, semuanya akan terjawab teman-teman, spesifikasi semuanya akan ada di dalam sini, jadi teman-teman sudah nggak bingung lagi untuk jawab itu semua. Oke teman-teman ya, semoga dipahami semuanya. Next nanti video akan saya hitung 10 ampere VCC 45 tadi dapat dibebani berapa speaker atau dengan daya berapa watt, seperti itu. Oke teman-teman, semangat belajar.